Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan melanjutkan tentang materi sebelumnya pada program linear, di mana pada video pertama Bapak menyampaikan tentang bagaimana kita membuat model matematika, ya. Nah, ini model matematika yang kemarin kita buat, ada fungsi kendala dan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Misalnya di sini ada contoh soal. Seorang pengusaha tas memiliki modal Rp840.000. Ia bermaksud memproduksi dua model tas, yaitu model A dan model B. Nah, jadi ada dua model A dan model B. Biaya pembuatan untuk sebuah tas model A adalah Rp30.000 dan biaya pembuatan sebuah tas model B adalah Rp40.000. Keuntungan dari penjualan setiap tas model A adalah Rp5.000 dan dari tas model B adalah Rp8.000. Jadi ada keuntungannya ya. Keuntungan model A Rp5.000 satu tasnya, keuntungan dari model B itu Rp8.000 dari keuntungan dari satu tasnya. Pengrajin tas tersebut hanya akan membuat 25 tas ya. Jadi terbatas. Yang dibuat hanya 25 tas ya. Jadi A dan B itu nanti nggak boleh lebih dari 25 tas. Karena tempat penyimpanannya terbatas. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, jadi tujuan kita pada video kali ini adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut ini. Ya, menggambar. Langkah yang pertama yang adalah kita membuat model matematika dari permasalahan. Ingat, kita pertama itu mengubah besaran ke dalam bentuk variabel. Dalam soal kita tahu ada tas model A dan tas model B. Kita misalkan tas model A itu X dan tas model B itu Y. Pertanyaan misalnya, Pak, bolehkah Pak variabelnya diganti? Boleh. Jadi variabel itu boleh semua abjad ya. Ada 26 huruf itu ya. Itu tapi kita pakai yang huruf kecil ya. Jadi variabel itu dia hurufnya kecil. Misal A, B, C, D, M, N, P, Q, R. Nah, boleh. X, Y. Dari soal di atas diperoleh tabel sebagai berikut. Nah, tadi kan ada besaran tas model A, kita misalkan X, tas model B itu Y, totalnya. Nah, ini total. Ini ya, di sini banyaknya X, banyaknya Y itu 25. Kemudian biaya untuk tas itu 30, model A, tas model B itu Rp40 dan total keseluruhan itu modalnya berapa? 840. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah Rp840.000. Nah, ini Rp840.000. Nah, ini udah ada ya yang sesuai aja dari soal. Kemudian kita hubungkan sekarang berdasarkan situasi yang ada di soal tersebut. Yang pertama, X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan 25. Kenapa ini ditulis? Karena tadi jumlah tas yang dibuat itu hanya 25, artinya nggak boleh lebih. Nah, sedangkan tasnya itu ada dua model, yaitu model A dan model B. Artinya, ketika model A ditambah model B ya dibuat, itu harus kurang dari atau sama dengan 25. Nah, ya, kurang dari atau sama dengan 25. Misal X-nya 25, model A-nya 25, berarti Y-nya 0. Kalau X-nya itu 10, berarti model B-nya, Y-nya adalah 15. Begitu ya. Tapi kan jumlahnya dia maksimal 25 atau kurang dari 25. Boleh nggak Pak? X-nya 10, Y-nya 10? Boleh. 10 tambah 10 kan hanya 20. Dan itu memenuhi syarat ini. Dia kurang dari 25. Oke, lanjut. Yang kedua adalah biaya nih ya. Tentang biaya nih. 30.000 untuk satu tas model X ya. Dan 40.000 untuk tas model B ya. Itu harus kurang dari atau sama dengan Rp840.000. Kenapa? Karena Rp840.000 ini adalah modalnya ya. Nggak boleh ini kita buat tapi melewati modal ya kan, jadi nggak bisa. Nah, jadinya kita sederhanakan sekarang supaya mempermudah perhitungan di nantinya ya. Itu sama-sama dibagi berapa? 10.000.
Nah, ya ini kita bagi dengan 10.000. Dibagi 10.000. Mudahnya kita coret aja ya nolnya. Nah, ada 4. Nah, ini ya. Sederhanakan. Kemudian tetap ada X lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0 atau sama dengan 0. Kenapa ini ada juga? Karena nggak mungkin ya tasnya itu bernilai negatif. Ya, pasti dia 0 atau 0 itu artinya tidak dibuat atau positif. Bisa 1 sampai 25. Tadi kan ada model matematika itu ada namanya fungsi kendala. Ya, berarti fungsi kendalanya adalah ini X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Kemudian yang kedua 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 84. Kemudian X lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 0 ya. Itu fungsi kendalanya. Kalau fungsi tujuannya gimana? Fungsi tujuan atau disimbolkan dengan Z. Ingat, Z tadi soalnya adalah di sini keuntungan ya. Nah, keuntungan biasanya fungsi tujuan itu berkaitan dengan keuntungan atau kerugian. Jadi kalau keuntungan ini si model A, tas model A itu 5.000 dan tas model B itu 8.000, berarti fungsi tujuannya adalah ini 5.000X ya ditambah 8.000 Y. Ya, misalnya kalau X-nya itu 10, berarti keuntungannya kan 10 kali 5.000 gitu ya. 50.000 untuk tas A. Kalau model B-nya berarti misalnya kalau B-nya itu 10, berarti 10 kali 8.000, 80.000. Jadi fungsi keuntungan totalnya berarti kan 50.000 tambah 80.000 begitu ya. Nah, inilah model matematikanya. Ini kalian harus bisa membuat model matematika seperti ini sebelum menyelesaikannya ya. Insya Allah paham. Kalau tidak paham nanti tanyakan lagi ke Bapak. Kemudian grafiknya, daerah penyelesaiannya atau HP himpunan penyelesaian dari fungsi kendala tadi. Dari fungsi kendala tadi ya, kita tulis lagi di sini. Fungsi kendala itu kita cari titik potongnya. Misalnya, yang pertama adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Caranya adalah ya, kita cukup mencari 2 titik saja. Nah, ya, 2 titik untuk membuat garisnya ya. Kita misalkan X-nya 0 di sini, kita misalkan X-nya 0. Kalau kita ganti X-nya ini 0, maka Y-nya sama dengan 25, ya kan? 25. Ya. Ketika Y-nya 0 sekarang dibalik, Y-nya 0 berarti X-nya itu X tambah 0 itu X sama dengan 25. Ya. Jadi kita peroleh di sini titik koordinat X, Y-nya ya, koordinatnya ini adalah X-nya 0 di depan 25 dan ini X-nya di depan berarti 25,0. Nah, ini kita dapat koordinatnya ya untuk garis ini. Nah, ini kita kalau misalnya cari titik ini kita sama dengankan aja. Nah, sama dengankan X tambah Y sama dengan 25. Nah, kemudian untuk kita dapat ya ini ada 2 koordinat. Kemudian untuk 3X tambah 4Y, kita cari titiknya, kita sama dengankan dulu 80. Berarti kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti koordinatnya, gabungannya X ya, X dan Y-nya. Sama, kita misalkan X-nya 0, 3 kali 0, kita rubah jadi 0 X-nya, 3 kali 0, 4Y sama dengan 84, berarti Y-nya berapa? Ya, kita misalkan 0 ya. Kali 0 tambah 4Y sama dengan 84. 3 kali 0 itu 0 tambah 4Y sama dengan 84. Berarti Y-nya sama dengan 84 dibagi 4. Nah, berapa? 21 ya. 21. Berarti ini 21. Ketika kita gantian, balik ya, Y-nya 0, berarti X-nya berapa? Nah, kita hapus dulu. Tambah 4 kali 0 sama dengan 84. 3X 4 kali 0, 0 sama dengan 84. 3X sama dengan 84 dan X sama dengan 84 dibagi 3. Berapa?
84 bagi 3, 28. Nah, berarti di sini 28. Jadi pasangannya atau koordinatnya ini X yang di depan 0,21 dan 28,0. Nah, kita sudah dapat titik-titik koordinat untuk setiap persamaan ini ya. Ini dan ini. Kita gambar. Untuk yang X tambah 25 dulu, Bapak besarkan. Tesiusnya ya, di sini ada 12, 16, 20, 24. Ini sama ya rentangnya. 44 tambah 4, 44. Boleh nggak Pak? 0, 5, 10, 15 boleh. Yang atas juga harus sama seperti di sini ya. 12, 16, 20, 24, 28. Boleh pakai 10, boleh 10, 20, 30 boleh. Tapi di sini juga 10, 20, 30 boleh. Jadi harus rentangnya ini harus sama jaraknya. Nah, yang pertama 25 0,25. Ini artinya untuk yang ini ya, perhatikan anak 0,25 itu berarti X-nya 0, ini kan X-nya, yang mendatar ini X, yang tegak itu Y atau vertikal, yang horizontal atau X ya. X-nya ini 0 ya, 0, Y-nya yang belakangnya 25 ya kan. Berarti ke atas 25 mana? Nah, ini 24, 25-nya kira-kira di sini. Nah, berarti ini titiknya, kita titik di sini. Nah, kasih titik di situ. Kemudian koordinat yang kedua adalah 25,0. Artinya X-nya 25, Y-nya 0. X-nya berarti yang mendatar atau horizontal, 25 cari. Nah, 24 sini 25 kira-kira di sini. Y-nya 0. Nah, Y-nya 0, ya 0 terus di bawah, berarti mendatar. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Yang nggak ke atas, ya tetap di situ karena 0. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini garisnya. Nah, ini garisnya. Itu ya. Pertama, garisnya sudah jadi. Kemudian supaya lebih afdol ya kita garis. Nah, ini kita hubungkan titiknya. Jadilah sebuah garis. Kemudian yang kedua, 3x tambah 4y sama dengan 84. Nah, ini kan tadi dapat dua koordinat juga, 0,2 dan 28,0. Pertama, 0,2. 0,21 ya. 0, x-nya 0, y-nya 21. Ini 20. Nah, kira-kira 21 di sini. Kemudian yang kedua, koordinat yang kedua adalah 28,0. 28,0 berarti X-nya 28, Y-nya 0. X-nya mendatar 28 ada di sini, Y-nya 0, tidak ke atas ya karena 0 berarti tetap di sini. Ya, di sini kita lihat ini garisnya. Nah, sudah ya. Sekarang kita lihat. Nah, setelah kita dapat garisnya ini, sekarang kita mau cari daerahnya. Kenapa di sini warna hijau? Karena ini himpunan penyelesaiannya. Nah, gimana cara mendapatkan yang himpunan penyelesaiannya kok di daerah yang di sini ya? Di sini kok enggak, di sini juga tidak, atau di sini juga tidak. Kenapa yang di sini? Nah, ini caranya begini. Dari fungsi kendala ini, X tambah Y kurang dari atau 25 dan ini ya, itu kita cari titik ujinya, dia arah arsirannya itu kemana gitu ya. Misal, caranya begini. X ditambah Y kurang dari 25 ini, ya. Kalau misalnya kita masukin, nih, titik ujinya kita pakai 0,0 ya. Di sini 0,0. Misalnya titik ujinya 0,0. Berarti kita masukin X dan Y-nya ini 0 ya. X-nya 0 tambah Y-nya juga 0 itu kurang dari 25. Pernyataan ini benar atau salah? 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 25? Ya. Apakah 0 kurang dari atau sama dengan 25? Benar ya. Karena ini bernilai benar, kita lihat X tambah Y kurang dari 25, kita pakai titik uji 0,0, kita masukin 0,0 ke dalam fungsi ini. Nah, 0 kurang dari 25 itu benar kan? Pernyataannya benar, makanya 0 ini, artinya 0,0 ini, itu kita kurang dari atau sama dengan 25 itu benar, ya benar, pernyataannya benar, berarti 0,0-nya ini, itu adalah, itu daerah yang bersih ya. Berarti, ini arsirannya ke atas ya, ke atas. Kenapa Pak? Karena tadi dia kalau benar berarti 0,0 daerah bersih. Nah, jadi ke atas. Pak, gimana kalau misalnya ini pernyataan salah? Misalnya ini berapa? 0 itu lebih besar dari 25 kan salah. Kalau salah berarti 0-nya ini yang bersih itu yang selain 0 ya, berarti 0 ini yang kotor. Ya, karena ini benar 0 itu bersih. Kalau salah 0-nya itu kotor. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian coba kita
cek yang kedua, ya. Di sini kalau kita titik uji 0,0, titik ujinya 0,0, ya. Kita masukin ke sini, berarti kan 3 kali 0 tambah 4 kali 0 kurang dari 84. 3 kali 0, 0, tambah 4 kali 0 juga 0, kurang dari 24. 0 kurang dari 84 jadinya kan. Apakah ini benar? Benar juga ya. Kalau benar berarti 0,0-nya ini itu daerah yang bersih. Berarti garis 21 sampai 28 ini kan ya, garis dari fungsi ini kan ya, itu arsinya ke atas. Artinya ke atas. Nah, ke atas juga. Nah, ke atas juga. Ya, ke atas juga. Artinya daerah yang bersih itu yang mana? Yang masih bersih sekali. Ya, itu yang daerah sini. Nah, makanya inilah yang kita namakan dengan himpunan penyelesaian. Nah, daerah yang bersih ini, kemudian ke bawah sini, kemudian ini, dan ini. Makanya ini disebut himpunan penyelesaian. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Nanti di latihan lagi. Cukup di sini video kali ini karena sudah cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.